Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat Ismut Fitomedica yang saya cintai? Semoga Anda dan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat ya. Teman-teman yang baik, hari ini saya ingin menyampaikan informasi, berbincang-bincang tentang produk Ismut Fitomedica yang namanya Gluvigen. Saya memilih Gluvigen hari ini karena banyak sekali pertanyaan yang masuk kepada saya berkenaan dengan Gluvigen ini. Pertanyaannya antara lain, Bu, Gluvigen itu khasiatnya apa sih? Untuk apa, Bu? Ini obat ataukah kosmetik? Ataukah untuk kecantikan? Untuk merawat kulit atau yang mana gitu loh ya. Apa saja yang dapat kami manfaatkan untuk dari Gluvigen ini untuk kesehatan dan kecantikan kami semuanya. Kira-kira pertanyaannya seperti itu. Nah, teman-teman yang baik, jadi pada hari ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua itu. Dan mudah-mudahan penjelasan saya hari ini berkenan di hati dan sesuai ya dengan kebutuhan Anda semua dan kita semua ya. Nah, baiklah teman-teman, jadi judul bincang-bincang kita hari ini adalah Gluvigen untuk kesehatan dan juga kecantikan ya. Oke, kita simak ya lebih lanjut ya perbincangan hari ini. Sebelum kita masuk kepada produk Ismut Fitomedica yang namanya Gluvigen itu, saya ingin menyampaikan suatu kondisi ya, kondisi tentang tubuh kita. Tubuh kita itu ya, namanya tubuh kita itu kan terdiri dari sel, lalu sel membuat organ-organ, lalu membuat jaringan ya. Jadi misalnya kalau kita pegang daging tangan kita ini, itu namanya jaringan juga ya. Kulit kita itu juga jaringan. Nah, jadi jaringan tubuh kita itu ditopang 80% dari penopang jaringan tubuh kita itu adalah protein yang namanya kolagen. Nah, ini sebagai pengantar ini, kolagen itu adalah sejenis protein ya, yang disintesa oleh fibroblast di dalam tubuh kita. Jadi secara alami sesungguhnya kolagen itu kita hasilkan sendiri oleh tubuh kita. Namun seiring ya dengan perjalanan waktu, dengan bertambahnya usia, atau karena suatu penyakit tertentu, kolagen di dalam tubuh kita itu menurun gitu. Jadi sintesanya itu tidak lagi berjalan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu timbullah keluhan-keluhan pada tubuh kita karena kekurangan kolagen sebagai penopang, sebagai penunjang dari jaringan tubuh. Nah, hubungannya apa dengan Gluvigen? Nanti saya sampaikan ya hubungannya kolagen dengan Gluvigen itu apa. Jadi jangan kemana-mana ya, simak video ini sampai selesai sehingga teman-teman mempunyai pemahaman yang utuh tentang Gluvigen dan juga tentang kolagen. Baik teman-teman, nah manakala kita kekurangan atau kehilangan kolagen seperti yang saya sampaikan tadi, tubuh kita itu akan mengalami beberapa masalah kesehatan. Antara lain apa? Penglihatan kita ya mulai menurun ya, kemampuan untuk kelihatan ya, mudah buram penglihatan ya, cepat menjadi rabun. Kemudian persarafan kita cepat menjadi aus. Persendian kita akan sangat sekali mudah rusak dan radang. Tulang-tulang mudah sekali keropos ya. Kulit, ini yang paling banyak ditanya oleh teman-teman yang perempuan, yang wanita, para gadis, para mami, para ibu. Kulit yang cepat keriput ya, cepat sekali tumbuh flek ya, atau warnanya belang-belang tidak merata, sebelah sini agak sedikit menua, sebelah sini agak sedikit memucat ya. Kemudian jaringan payudara yang cepat kendur,
masih muda tapi sudah kendur karena kekurangan kolagen. Kemudian kuku, bagi teman-teman yang suka mungkin merawat kuku, manikur, pedikur, itu akan kelihatan, itu ketahuan ya kalau kukunya akan kekurangan kolagen. Kukunya mudah pecah ya, mudah patah, radang sendi ya, terutama itu ya. Kemudian yang paling serius itu di samping kulit yang cepat sekali kendur dan menua adalah menurunnya fungsi-fungsi organ di dalam tubuh kita. Nah, di dalam tubuh kita itu ada ya beberapa bagian yang sangat unik, sangat spesifik, yang bisa terganggu kalau tubuh kita kekurangan kolagen. Contohnya adalah manakala ada satu lubang kecil di bagian perut bagian bawah atau di diafragma ya, atau di tempat-tempat yang lain yang ada lubang-lubang kecilnya itu, kalau kurang kolagen, lubang itu akan bisa menjadi melar dan besar, kendur, sehingga ada bagian-bagian massa otot atau massa lemak atau massa usus perut yang bisa keluar melalui lubang kecil yang menjadi besar itu. Nah, mungkin teman-teman pernah mendengar adanya keluhan hernia. Ini salah satu sebab karena kurangnya kolagen penyangga ya, penyangga otot-otot yang diperlukan itu. Nah, jadi banyak sekali nih ya keluhan kesehatan yang disebabkan oleh berkurangnya kolagen ya, terutama organ-organ yang di dalam badan kita. Kemudian rambut ya yang sangat kering, mudah bercabang, pori-pori kulit yang cepat yang besar ya, dan mudah timbul flek atau hiperpigmentasi. Tulang juga ya, tulang ini penting sekali ya. Kalau kita mudah keropos tentu akan sangat mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Ya, ini kira-kira keluhan kesehatan yang dapat muncul manakala tubuh kita kekurangan kolagen. Nah, jadi itulah sebabnya saya mengajak teman-teman untuk ngobrol tentang kolagen yang dibuat oleh Ismut Phytomedica dengan nama Gluvigen. Nah, ya, jadi gini. Gluvigen itu satu produk berbentuk kapsul, sudah didaftarkan di Badan POM. Gluvigen itu dibuat dari ekstrak kulit dan ekstrak sisik ikan Channa micropeltis. Ya, mungkin teman-teman masih ingat ya, kalau dagingnya itu diekstrak akan menjadi Ivalmin. Salah satu juga produk Ismut Phytomedica. Sementara kulitnya dan sisiknya tuh luar biasa bagus ya, warnanya juga berkilau, cantik sekali. Itu mengandung protein yang juga sangat tinggi, tidak kalah dengan daging ikannya. Laboratorium yang kami mintakan ya, laboratorium terakreditasi yang kami mintakan untuk menguji kadar zat berkhasiat di dalam Gluvigen, yaitu di laboratorium kesehatan di Sulawesi Selatan di Makassar, itu menguji rupanya kadar protein total di dalam Gluvigen itu sekitar 83,88%, dan sebagian besarnya adalah mengandung kolagen. Nah, sisanya apa? Sisanya adalah asam amino lain sebagai pembangun protein. Jadi luar biasa ini ya, komposisi dari Gluvigen itu sangat kaya protein, terutama kolagen dan asam amino yang lain. Itu sebabnya Gluvigen itu berkhasiat untuk kesehatan dan juga untuk kecantikan kita ya. Nah, jadi teman-teman, apa saja sih komponen yang menyusun kolagen itu? Jadi kolagen itu adalah protein terbuat dari asam amino, disintesa di dalam tubuh kita. Tapi manakala kita kekurangan kolagen itu, kita tentu wajib mengkonsumsi produk-produk berkhasiat yang mengandung kolagen. Kolagen yang berada di dalam tubuh kita itu terdiri dari glisin, prolin, hidroksiprolin, dan juga arginin. Nah, semua zat-zat penting ini terkandung di dalam
glufigen. Baik ya, dengan komposisi glufigen yang sebegitu bagusnya mengandung protein tinggi terutama kolagen, lalu glufigen itu dapat digunakan untuk apa? Ini pertanyaannya. Ya, antara lain yang berkenaan dengan fungsi-fungsi organ di dalam kita yang sangat penting ya. Fungsi dari glufigen ini adalah mengatasi keluhan hernia. Jadi hernia itu terjadi karena adanya suatu penonjolan dari massa itu entah berupa usus ataupun lemak dalam perut ya, yang bisa atau dalam rongga yang lain yang bisa keluar dari satu lubang kecil yang terdapat dalam tubuh kita. Lubang itu yang pada kondisi normal itu tidak bisa terjadi. Kondisi normal artinya lubang itu kuat ya, kuat karena penyangganya disokong oleh kolagen yang utuh, yang kuat. Nah, tapi pada satu ketika di mana seseorang itu mengalami penurunan kadar kolagen di dalam tubuhnya, maka hernia itu bisa terjadi. Jadi ada seorang peneliti ya yang menyampaikan bahwa kasus hernia di Indonesia itu cukup banyak ya. Ada hernia inguinalis yang banyak terjadi pada laki-laki, kemudian femoralis pada perempuan, insisional itu terjadi pada luka bekas operasi, dan juga ada yang namanya umbilikus ya, hernia umbilikus, dan juga hernia yang lain. Jadi inguinalis itu yang umum terjadi pada laki-laki, jaringan lemak yang muncul atau turun ke selangkangan. Nah, ini menimbulkan masalah ya, karena lewat dari tadi lubang kecil itu. Lubang kecilnya itu pada kondisi orang yang normal itu tidak bisa dilalui. Tapi kepada kondisi hernia di mana lubang itu tidak disangga oleh protein yang cukup, maka lubangnya menjadi kendur dan melebar sehingga bisa terjadi hernia. Kemudian femoralis ya, jadi jaringan lemak atau massa usus itu keluar pada lipatan paha, dan ini biasanya terjadi pada perempuan. Atau umbilikus, hernia umbilikus, jaringan lemak itu ke bagian perut, ini biasanya terjadi pada bayi ya, karena ada lubang di situ yang belum menutup dengan sempurna ya, begitu. Kemudian ada lagi satu yang namanya hernia hiatus, yaitu lambung ya, lambungnya itu mencuat ke atas lalu mendesak ke dalam rongga dada. Ya, ini karena diafragmanya yang bermasalah ya, melalui diafragma. Nah, jadi ada diafragma yang batasan antara perut dengan rongga dada itu bermasalah sehingga rongganya itu dapat dilewati oleh bagian perut sehingga mendesak ke bagian atas. Nah, ada lagi satu hernia yang mungkin sekali bisa terjadi, yaitu pada luka bekas jahitan operasi ya. Jadi banyak sekali ya bagian-bagian atau jenis-jenis hernia. Pada dasarnya hernia itu terjadi tuh tadi ya, karena dinding penahan itu sangatlah lemah karena kurangnya protein, ditambah lagi ya dengan aktivitas yang terlalu mungkin memberikan tekanan yang besar ya kepada rongga perut kita ya, sehingga terjadilah masalah itu. Nah, mungkin ada sebagian dari teman-teman kita yang dalam tugasnya sehari-hari harus mengangkat beban yang berat sehingga rongga perutnya mengalami tekanan yang cukup besar. Gejalanya orang hernia itu apa sih, Bu? Nah, di antara lain itu pada lipatan perut atau lipatan paha itu ada benjolan. Benjolan itu akan terasa ketika seseorang itu tertawa misalnya ya, atau berdiri berjalan. Nah, tapi ketika pada posisi tidur, benjolan itu akan hilang. Pada dasarnya pada tahap awal benjolan itu tidak menimbulkan rasa sakit, tapi ketika massa usus atau massa perut yang keluar itu sudah semakin banyak dan besar sehingga terjepit ya pada lubangnya itu, maka dia akan menimbulkan rasa sakit. Nah, dari mana ya seseorang itu tahu bahwa dia mengalami hernia? Nah, di sini pemeriksaan dokter sangatlah diperlukan ya. Jadi dokter akan melakukan
pemeriksaan ya, pemeriksaan secara fisik, baik itu finger test ataupun hasil science. Jadi dapat dilakukan oleh seorang dokter untuk mengetahui apakah seseorang itu mengalami keluhan hernia ataupun tidak. Dan juga ada pemeriksaan penunjang lainnya manakala dibutuhkan ya, seperti USG, CT scan, atau pemeriksaan darah atau pemeriksaan serum di mana perlu itu bisa dilakukan. Terapinya gimana sih kalau seseorang itu mengalami hernia? Jadi secara konservatif ya bisa dilakukan dengan pembedahan, dan juga ada beberapa teman yang memakai semacam korset penyangga hernia ini untuk memberikan rasa nyaman ya. Jadi posisinya itu lebih nyaman bagi teman-teman yang menyandang mengalami hernia sehingga dapat beraktivitas. Namun korset hernia ini bukanlah obat ya, jadi hanyalah memberikan rasa nyaman untuk beraktivitas. Nah, sementara ada tindakan juga yang namanya tindakan pembedahan ya. Saya tidak ingin membahas tindakan pembedahan itu karena kita akan lebih berkonsentrasi kepada nanti produk yang akan membantu teman-teman dalam mengatasi hernia itu. Nah, saya ingin menyampaikan satu lagi. Apa sih masalah yang sangat baik untuk kita atasi dengan menggunakan Gluvigen, yaitu mengatasi keluhan kulit. Karena kulit kita 70-80% kulit kita itu disokong atau ditopang oleh kolagen. Jadi pada awal presentasi saya tadi saya sampaikan, jadi sudah terbayang kalau kita kekurangan kolagen, kita akan sangat cepat sekali terlihat tua. Kulit yang mudah berkerut ya, warnanya menggelap, tidak cerah, dan radang sendi. Ya, radang persendian membuat kita terlihat tua ya, karena kita tidak lagi bisa berjalan secara tegap. Ya, jalan kita sudah tidak tegap sehingga kita terlihat lebih tua dari umur kita. Kita nggak mau ya seperti itu ya, kulit kita yang berkerut, keriput tentu kita tidak mau ya. Nah, jadi manakala kita memang mengalami keluhan ini, nah kita perlulah mengkonsumsi kolagen. Kolagen yang saya tawarkan tentu di sini adalah kolagen yang dibuat oleh Ismut Phytomedica. Mengapa saya menyarankan demikian? Karena kandungannya itu tadi yang luar biasa tinggi, teman-teman. Jadi kolagen itu bukanlah misalnya seperti minuman yang mengandung kolagen yang kadarnya berapa persen, tetapi Gluvigen ini adalah memang obat bahan alam untuk mengatasi keluhan kesehatan yang disebabkan oleh kurangnya kolagen dalam tubuh kita. Nah, berapa sih Bu dosisnya yang harus kami konsumsi? Nah, untuk keluhan hernia yang akut, memang kita menganjurkan dosis yang tinggi. Dosis yang tinggi itu bisa sampai 3 kali 5 kapsul per hari. Bahkan ada yang memerlukan lebih karena kondisinya akut ya, rasanya radang. Dan juga mungkin seseorang yang akan mengalami persiapan operasi. Atau manakala tidak ingin melakukan operasi, Anda dapat mengkonsumsi Gluvigen 3 kali 5 kapsul sampai dengan 3 kali 10 kapsul per hari dalam waktu kurang lebih 2 sampai 3 minggu. Nah, itu untuk hernia. Untuk mengatasi kulit yang sudah terlihat tua sebelum waktunya, Anda dapat mengkonsumsi Gluvigen secara rutin ya, dalam kurang lebih waktu 2 bulan ya. Diminum secara rutin 3 kali 1 kapsul atau 3 kali 2 kapsul per hari, tentu disesuaikan dengan kebutuhan Anda, dengan kondisi kulit Anda. Apakah memang kondisi kulit Anda itu mengalami penurunan yang cukup serius atau cukup berat? Nah, kalau cukup berat kita ambillah 3 kali 2 kapsul per hari. Manakala hanya untuk pemeliharaan, Anda dapat makan Gluvigen dengan dosis yang lebih kecil, yaitu 3 kali 1 kapsul per hari. Teman-teman yang baik, ini tadi cerita tentang Gluvigen ya yang disampaikan oleh Ismut Phytomedica. Mungkin ada yang tanya, dari mana sih Ismut Phytomedica tahu tentang hal ini? Ya, karena kita melakukan pengkajian ya. Banyak sekali ini penelitian-penelitian ya, penelitian yang dapat
kita ambil sebagai dasar untuk mengetahui khasiat dari kolagen ini bagi kesehatan tubuh kita dan juga untuk kecantikan kita ya. Jadi manakala teman-teman ingin terlihat cantik lebih lama, ingin terlihat lebih awet muda, silakan konsumsi kolagen. Bagi yang sakit radang sendi ya, yang mengalami hernia, saya menganjurkan mengkonsumsi kolagen. Manakala Anda membutuhkan konsultasi atau penjelasan lebih lanjut berkenaan dengan kondisi kesehatan Anda yang memerlukan kolagen sebagai obatnya, silakan menghubungi kami baik dengan DM Instagram ataupun melalui WhatsApp. Kami dengan senang hati akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda ya. Nah, jadi Gluvigen ini adalah produk Ismut Phytomedica yang sudah terdaftar di Badan POM ya. Ya, bentuknya kapsul. Nah, dan jangan khawatir karena produk ini adalah bahan alam yang sangat bersahabat dengan kesehatan kita. Saya selalu menganjurkan teman-teman untuk mengkonsumsi obat bahan alam yang sudah diproduksi oleh industri yang terpercaya, yang sudah didaftarkan di Badan POM ya, supaya kita semuanya dalam kondisi aman, lalu mendapatkan obat yang berkhasiat dan juga mendapatkan obat yang bermutu. Saya berharap penjelasan ini berkenan di hati dan dapat memenuhi ya keinginan tahuan saudara-saudara saya, sahabat-sahabat Ismut Phytomedica. Jangan lupa menghubungi kami manakala Anda memerlukan penjelasan lebih lanjut tentang khasiatnya, tentang cara pakainya dan lain sebagainya. Saya tunggu ya komunikasi Anda untuk saya. Sampai kita berjumpa lagi pada video yang akan datang. Terima kasih ya sudah menonton video Ismut Phytomedica. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.